Yuk kita dengerin lagi cerita misteri horor. Kali ini horornya cukup seram. Sambil ngopi ngedengerinnya, dan jangan lupa dipijit tombol loncengnya agar bisa mengikuti channel Malam Jumat sambil ngopi mendengarkan cerita misteri. Terima kasih yang udah subscribe. Kita langsung aja ke ceritanya. Di cerita ini ada teror berantai. Teror berantai ini salah satu cerita dari inisial yang bernama Rini. Rini ini seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta yang berjalan di bidang minuman ringan. Tugas Rini ini di bidang packing sebagai ketua divisi yang harus selalu siaga pada kejadian apapun di perusahaan tersebut. Pada waktu itu sering terjadi yaitu kendala dari mesinnya macet. Mesin packing tersebut sering terkena sangkut oleh label yang akan dipasang. Namun karena pengalaman kerja Rini ini sudah sangat lama, sehingga Rini sudah tahu apa yang harus dilakukan oleh Rini apabila masalah itu datang. Rini bisa membetulkannya. Rini tinggal bersama kedua orang tuanya yang kebetulan masih sehat walaupun sudah di usia sangat tua. Tetapi karena jarak rumah dan pabrik yang jauh membuat Rini memilih untuk pindah rumah dan menitipkan kedua orang tuanya kepada adiknya. Rumah baru Rini tidak besar, hanya cukup untuk 2 kamar tidur yang rencananya akan ditempati bersama temannya, yaitu temannya memiliki nama inisial Nina. Nina ini temannya Rini yang akan diajak tinggal bersama di rumah Rini yang baru. Sebuah kamar mandi, dapur, ruang tengah, dan ruang tamu. Rumah baru Rini ini memang di pinggiran jalan. Belakang rumah ada hutan dan pohon jati. Jarak dari rumah ke pabrik tidaklah terlalu jauh. Hanya perlu menempuh waktu 5 menit saja. Itu kalau menggunakan sepeda motor, berarti jaraknya dekat. Tidak ada yang aneh dengan rumah baru Rini ini. Semuanya tampak normal dan tidak ada gangguan apa-apa. Sebulan sudah Rini menempati rumah itu. Rumah yang tidak pernah sepi lalu lalang kendaraan karena di depan jalan raya. Kendaraan pribadi dan bunyi-bunyi dari hutan pohon jati yang ada di belakang rumah Rini. Di suatu pagi Rini hendak berangkat kerja. Nasi dan lauk seadanya menjadi sarapan Rini setiap pagi. Saat hendak mengeluarkan motor dari rumah, terdengar sesuatu yang membuat jalan itu seketika macet. Ternyata
Setelah Rini menengok ke depan, ada sebuah kecelakaan motor. Dua orang anak-anak yang kelihatannya ugal-ugalan dalam mengemudikan motornya sangat kencang. Jadi kedua anak tersebut terjatuh dan darah pun terlihat bercucuran dari kepala mereka karena anak-anak tersebut tidak menggunakan helm. Itulah penyebab utama kepalanya bisa berdarah. Terlihat salah satu anak tersebut ada yang bangkit, namun satunya terlihat terbujur, badannya yang terasa mati rasa. Seketika ada kerumunan masyarakat yang berusaha menolong anak-anak yang kecelakaan tersebut. Sebuah mobil bak terbuka mengangkut kedua anak tersebut ke rumah sakit terdekat. Sedangkan motornya yang rusak dibiarkan begitu saja di pinggir jalan dan lalu lintas pun mulai lancar kembali. Tanpa disadari, akhirnya Rini menangis saat melihat kejadian tersebut. Tiba-tiba ada seorang yang menepuk bahuku. Ternyata itu temannya Rini yang tinggal sekarang satu rumah, yaitu Nina. "Hai Rini, sudah, ayo kita berangkat sekarang," kata Rini mengangguk dan "Oke lah, kita berangkat." Akhirnya Rini dan Nina berangkat mengendarai motor dengan keadaan jalan yang masih padat berlalu lalang kendaraan, dengan mengendarai jalan yang sangat santai karena jarak ke pabrik Rini sangat dekat. Sesampainya di pabrik, Nina langsung menuju kantornya dan Rini menuju tempat packing untuk memeriksa keadaan. Rini dan Nina ternyata berbeda tugas. Dia bertugas di marketing dan Rini di tempat packing. Keadaan masih sunyi, belum ada karyawan yang masuk karena jam tugas masih 15 menit lagi ataupun jam kerja masih lama. Saat itu melihat mesin packing label ada sesuatu yang ganjil. Seperti ada sesuatu di salah satu tempat tersebut. Karena penasaran, maka Rini mendekati untuk melihat jelas. Ada sebuah tali kusut sepertinya yang menyangkut di mesin packing tersebut. Akhirnya Rini pun meraih tali itu dan membetulkan tempat packing tersebut. Tiba-tiba saja mesin menyala sehingga berputar tanganku yang menyangkut di antara dua mesin tersebut. "Tolong, tolong!" teriak Rini. Tiba-tiba seorang satpam menepuk pundak dan bertanya, "Ada apa, Bu?" Aku yang kaget langsung sadar ternyata tidak terjadi apa-apa dan mencoba mengatur napas. Sempat tidak beraturan napas Rini, deg-degan ataupun sedikit was-was. "Nggak apa-apa kok Pak," Rini bilang ke satpam. Dan satpam tersebut kembali ke posnya. Rini mencoba menggerakkan tangan kanannya untuk memastikan tidak apa-apa dan beranjak ke ruang Rini untuk memeriksa berbagai laporan. Tiba-tiba suara pintu berbunyi, tok tok tok. Rini menjawab di dalam ruang kerjanya, "Ya, silakan masuk." Ternyata seorang karyawan masuk dengan tampang
yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang terjadi dan berkata, "Bu, ada kecelakaan jari telunjuk." "Telunjuk siapa?" kata Rini kepada karyawan tersebut. "Telunjuk Suminah putus." Rini yang kaget langsung menuju ke tempat kejadian sambil berusaha menelepon rumah sakit terdekat untuk meminta penanganan gawat darurat. Rini menyuruh supir perusahaan untuk mengantar Suminah ke rumah sakit yang sudah Rini tunjuk, sedangkan proses packing untuk sementara Rini hentikan dulu dan menyuruh semua karyawan untuk keluar terlebih dahulu. Dari alat packing label tersebut terlihat banyak darah, namun tidak ditemukan potongan jari Suminah. Mungkin dibawa ke rumah sakit, pikir Rini. Lalu datanglah pihak kepolisian beserta jajaran direksi perusahaan untuk memeriksa tempat kejadian. Dan Rini diminta berbagai macam keterangan oleh pihak yang berwajib. Setelah 30 menit diminta keterangan, Rini memilih menyendiri di ruang kerjanya. Rini terpaku pada jam dinding sambil memikirkan apa sebenarnya yang terjadi. "Pagi ini aku melihat kecelakaan motor. Aku mengalami hal yang seperti mimpi bahwa tanganku putus. Pada akhirnya justru terjadi ada salah satu karyawan yang telunjuk jarinya putus." Rini membuka laci meja kerjanya dan Rini sangat terkejut ternyata melihat potongan jari telunjuk Suminah ada di laci Rini dan dilumuri oleh darah. Rini menangis histeris sambil menutupi hidung dan mulut Rini keluar ruangan dan memberitahu kepada semua yang ada di pabrik tersebut bahwa Rini menemukan potongan jari telunjuk Suminah. Saat kepolisian memeriksa, diambillah potongan jari Suminah tersebut. Tiba-tiba Rini dibanjiri pertanyaan, "Kenapa bisa jari itu ada di laci mejamu?" Rini menjawab dan menangis dan berkata, "Tidak tahu, Pak." Akhirnya Rini mempunyai saran untuk memeriksa CCTV yang ada di pabrik atau di ruangan kerja Rini. Menunjukkan ada seorang karyawan yang menaruhnya. Ya, aku ingat orang tersebut adalah orang yang datang ke ruangan kerjaku untuk memberitahu ada kecelakaan karena sangat panik, sehingga saat Rini berlari menuju ke tempat kejadian tidak memperhatikan bahwa orang tersebut diam-diam di dalam ruangan kerja Rini menempatkan potongan jari telunjuk Suminah ke lacinya. Dia yang memberitahu kalau ada kecelakaan, teriak Rini. Lalu pihak kepolisian menanyakan siapa nama orang tersebut. Namun Rini tidak bisa menjawabnya. Rini seperti asing dengan wajahnya. Bahkan saat beberapa karyawan ditanya tentang orang tersebut, semuanya tidak mengenalnya. Lalu Rini penasaran
diperiksalah lagi CCTV di semua sudut pabrik ini. Saat rekaman CCTV yang menunjukkan Rini didatangi seseorang satpam, aku teringat sesuatu. Ya, satpam tersebut sangat mirip dengan karyawan yang menaruh potongan jari telunjuk di laci meja Rini. Satpam itu mirip karyawan tadi, teriak Rini. Lalu semua mata langsung tertuju pada Rini, bahkan menegaskan langsung diajak keluar ruangan oleh salah satu seorang anggota kepolisian. Tutup gerbang dan suruh semua karyawan masuk, teriak seorang bapak polisi, disusul dengan pemasangan garis polisi di beberapa tempat termasuk ruang kerja Rini. Rini yang masih menangis ditemani temannya yaitu Nina. Dia terus berusaha menenangkan Rini. Lalu terlihatlah anggota polisi mencari orang yang ada di rekaman CCTV tersebut. Ketika semua karyawan duduk berbaris, seketika salah satu anggota polisi langsung berhenti mencari dan menunjuk salah seorang karyawan. Karyawan tersebut seperti enggan untuk berdiri, hingga akhirnya dengan gerakan yang sangat cepat tangan karyawan itu mengambil sebuah pisau dan menusukkannya tepat di dada bapak polisi tersebut. Sontak semua anggota polisi langsung mengerahkan senjatanya kepada karyawan yang menusuk bapak polisi tersebut. Dia menatap Rini dengan tatapan yang sangat tajam dan berteriak, "Aku akan selalu ada." Kemudian dia menancapkan pisaunya tepat di lehernya hingga terjatuh dan tak bangkit kembali, alias si pembunuh tersebut, karyawan itu, bunuh diri, ucap Nina, dan seketika Rini langsung pingsan. Terdengar suara seperti memanggil nama Rini. Ya, aku sudah siuman dari pingsannya. Nina dengan senyum yang khas memberitahu Rini bahwa semua masalah sudah selesai. Namun aku merasa seperti ada yang sengaja meneror Rini. Rini menceritakan semua keresahan Rini, namun Nina hanya tersenyum dan memberi Rini semangat singkat. Tetap semangat, yang sabar ya, nggak ada apa-apa kok. Lalu mengajak Rini pulang. Ya, semua karyawan dipulangkan lebih awal. Sesampainya di rumah, Rini langsung mandi untuk membersihkan tubuh Rini dari noda-noda yang ada darahnya. Tapi tiba-tiba seperti ada suara sesuatu yang jatuh. Rini langsung mengeringkan badan Rini dan melihat seisi rumah yang sudah berantakan. Nina terbujur kaku dengan darah di sekujur tubuhnya. Akhirnya Rini rapatkan dada Rini ke Nina. Tak kusangka Nina telah dibunuh. "Hai bodoh!" sebuah teriakan dari belakang Rini. Dan akhirnya Rini menengok ke arah belakang. Ternyata Rini sangat terkejut melihat wajah-wajah penuh dendam. Dan di wajahnya tersebut penuh dengan jahitan, membuatnya terlihat sangat menyeramkan. Seketika itu dia melempar golok besar ke arah Rini
yang tepat mengenai kepala Rini. Tentu saja Rini akhirnya mati seketika. Bagaimana Rini bisa menulis ini? Karena Rini masih gentayangan merasuki tubuh pelaku dan menceritakan semua ini. Aku ada di belakangmu, di sisimu, di depanmu. Aku bersumpah akan selalu ada untuk meneror hidupmu yang telah melihat video ini dan mendengarkan video cerita misteri ini. Terima kasih, semoga cerita misteri ini bermanfaat, dan dukung cerita misteri malam Jumat dengan cara di subscribe sambil ngopi. Ikutin terus cerita misteri malam Jumat sambil ngopi dengan cerita-cerita yang lebih seram dari Rini lagi. Rini mengakhiri video ini dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.